Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari OOP, aplikasi OOP kami, yaitu perpustakaanku untuk memenuhi UAS pemrograman berorientasi objek. Sebelum masuk penjelasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok-kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Ikhwan Firdaus, dengan NIM 22051 214082. Yang kedua ada Angel Rika Siselia dengan NIM 22051 214091. Yang ketiga ada Rizka Putri Rahmawati dengan NIM 22051 214104. Yang keempat ada Lenita Natania Ivana Sitorus dengan NIM 22051 214112. Dan yang terakhir ada Muhammad Faiz Rahman dengan NIM 22051 214113. Next. Yang pertama adalah latar belakang. Penerapan pemrograman berorientasi objek atau OOP dalam pembuatan aplikasi perpustakaan merupakan langkah krusial dalam meningkatkan layanan perpustakaan di era digital. Perpustakaan yang masih menggunakan sistem lama perlu memperbarui sistem mereka agar tetap relevan dan efisien. OOP memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih fleksibel, skala yang dapat disesuaikan, pemeliharaan sistem yang lebih baik, serta integrasi sumber daya yang beragam seperti buku cetak, e-book, dan sumber daya digital lainnya. Penelitian mengenai penerapan OOP dalam aplikasi perpustakaan sangat penting karena dapat membantu meningkatkan layanan perpustakaan, menghemat waktu dan sumber daya, meningkatkan keamanan data, memungkinkan skalabilitas, dan melibatkan pustakawan dalam proses pengembangan aplikasi. Melalui penelitian ini, diharapkan akan ditemukan panduan dan praktik terbaik dalam menerapkan OOP dalam pembuatan aplikasi perpustakaan yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi perpustakaan dan pustakawan. Memastikan keberlangsungan relevansi dan efisiensi perpustakaan dalam menghadapi perubahan zaman. Next. Deskripsi awal fungsionalitas dan kebutuhan. Aplikasi perpustakaan berbasis OOP tanpa integrasi database harus memenuhi kebutuhan pengguna seperti login pustakawan, pencarian buku, penambahan buku, manajemen peminjaman dan pengembalian, manajemen pengunjung, dan pengarsipan data. Fungsionalitas utama termasuk antarmuka pengguna yang intuitif, validasi data, penyimpanan data lokal, pembuatan laporan sederhana, manajemen error, keamanan dasar, dan pengarsipan data historis. Ini merupakan gambaran awal yang akan menjadi panduan untuk pengembangan aplikasi perpustakaan selanjutnya. Next. Analisis kebutuhan perangkat lunak akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya ada analisis kebutuhan perangkat lunak. Admin perpustakaan adalah pengguna utama yang akan menggunakan aplikasi ini secara intensif. Mereka termasuk petugas atau staf perpustakaan yang bertanggung jawab atas manajemen koleksi buku, pencatatan peminjaman dan pengembalian, serta manajemen anggota perpustakaan. Aplikasi ini dirancang untuk membantu mereka dalam tugas-tugas administratif sehari-hari. Beberapa dirancang untuk membantu mereka dalam tugas-tugas admin. Beberapa perpustakaan mungkin memiliki staf teknis yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan dukungan teknis terhadap aplikasi perpustakaanku. Mereka juga merupakan target pengguna, terutama dalam hal pemeliharaan dan pembaruan aplikasi. Analisis kebutuhan perangkat lunak yang kami gunakan dalam merancang aplikasi kami menggunakan beberapa teknik, yaitu teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner, teknik analisis kebutuhan dengan wawancara, teknik analisis kebutuhan dengan observasi, teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Next. Selanjutnya ada kebutuhan perangkat lunak. Pertama ada teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Survei kuesioner adalah metode penting untuk mengumpulkan informasi dari berbagai pihak terkait aplikasi perpustakaan. Ada dua jenis, yaitu prapengembangan untuk tujuan, pengguna, manfaat, dan teknologi. Dan pasca pengembangan, yaitu untuk evaluasi setelah pengembangan selesai. Keuntungan termasuk cakupan data luas,
efisiensi waktu dan biaya dengan pengiriman online, serta analisis data yang terstruktur. Namun ada kelemahan yang potensial seperti bias, kesalahan pengisian, dan keterbatasan ekspresi emosi. Selanjutnya ada teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Wawancara tatap muka dengan pengunjung pustakawan dan administrator perpustakaan adalah cara efektif untuk menggali kebutuhan yang tidak terungkap dalam kuesioner. Melalui wawancara ini, pengembang dapat memahami masalah spesifik dan kebutuhan yang mendalam dari pemangku kepentingan, memungkinkan solusi yang lebih sesuai dan meningkatkan kesuksesan proyek. Selanjutnya, lalu ada yang ketiga ini ada teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Observasi adalah teknik penting dalam analisis kebutuhan karena dapat mengungkapkan kebutuhan yang tak terungkap melalui wawancara atau kuesioner. Pengembang dapat mengamati interaksi pengguna dengan sistem yang ada di perpustakaan, mengidentifikasi masalah yang tak terungkap sebelumnya, lalu observasi memberikan konteks yang kaya, memungkinkan pemahaman tentang pengguna aplikasi dalam situasi sehari-hari. Selain itu, observasi juga dapat digunakan untuk memvalidasi temuan dari metode analisis lainnya, memberikan konfirmasi terhadap kebutuhan yang diidentifikasikan. Keempat, ada teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Analisis dokumen dalam aplikasi perpustakaan memungkinkan pemahaman kebutuhan pengguna dan persyaratan aplikasi melalui peninjauan kebijakan, katalogisasi buku, aturan peminjaman, dan prosedur yang ada. Ini membantu pengembang memahami kerangka kerja yang ada, memastikan kepatuhan aplikasi baru terhadap peraturan, serta meningkatkan efisiensi proses yang ada dalam desain sistem informasi dan perangkat lunak perpustakaan. Selanjutnya, metode perancangan aplikasi. Laporan penggunaan metode UML atau Unified Modeling Language untuk merancang sistem perangkat lunak perpustakaan. UML adalah bahasa visual yang standar untuk visualisasi, perancangan, dan dokumentasi sistem berorientasi objek. Beberapa fungsi UML meliputi memberikan bahasa visual untuk pengguna dari berbagai bahasa pemrograman, menggabungkan praktik terbaik dalam pemodelan, serta menyediakan model yang siap digunakan dan detail untuk perancangan yang lebih baik. Diagram UML yang digunakan dalam laporan ini yaitu pertama ada use case diagram. Ini menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor, serta tipe interaksi antara pengguna sistem dan juga sistemnya. Yang kedua ada activity diagram, yaitu untuk memodelkan proses-proses yang terjadi pada sistem. Selanjutnya ada sequence diagram, menjelaskan interaksi objek berdasarkan urutan waktu serta tahapan yang diperlukan untuk mencapai hasil. 4, ada kelas diagram, menampilkan kelas-kelas dan paket-paket yang ada di dalam sistem serta relasi antara mereka. 5, ada state machine diagram, menggambarkan transisi dan perubahan keadaan objek pada sistem. 6, ada komponen diagram, menggambarkan perangkat lunak dalam sistem seperti file data, source code, dan komponen lainnya. Selanjutnya, pemodelan sistem. Pemilihan sistem pada aplikasi perpustakaan penting dan dijelaskan melalui pemodelan UML. Diagram UML seperti use case, class, sequence, activity, state machine, dan komponen membantu merancang pemilihan sistem secara visual. Kebutuhan utama sistem dalam pemodelan UML termasuk interaksi antara peminjam, tugas, dan pimpinan dalam proses registrasi, manajemen buku, pengelolaan anggota, dan verifikasi laporan. Diagram UML mencakup berbagai prosedur dan perubahan keadaan sistem secara visual untuk memahami hubungan antara aplikasi dan juga pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk analisis kebutuhan dengan teknik analisis kebutuhan sistem dengan teknik analisis kebutuhan perangkat lunak. Skenario dan implementasinya.
Yang pertama, teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Tentukan tujuan dan ruang lingkup survei, buat pertanyaan untuk pustakawan, kirim survei analisis tanggapan, identifikasi prioritas dan keterbatasan, laporan temuan utama, rekomendasi pengembangan aplikasi, dan implementasikan hasil survei dalam desain aplikasi perpustakaan. Yang kedua, teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Identifikasi perpustakawan yang beragam, siapkan pertanyaan, lakukan wawancara individu, catat tanggapan, analisis data wawancara, identifikasi kebutuhan dan preferensi, buat laporan hasil dan rekomendasi, gunakan hasil untuk pengembangan aplikasi, libatkan pustakawan dalam pengujian dan peningkatan. Yang ketiga, teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Identifikasi tujuan observasi, pilih lokasi perpustakaan yang representatif, tentukan pustakawan yang akan diamati, lakukan observasi langsung terhadap tugas sehari-hari, catat aktivitas dan interaksi, perhatikan keterbatasan yang mungkin, lakukan wawancara tambahan bila perlu, kemudian kumpulkan data, identifikasi pola, interpretasikan hasil, prioritas kebutuhan, buat laporan temuan, rekomendasi pengembangan aplikasi, gunakan observasi untuk panduan pengembangan aplikasi, dan libatkan pustakawan dalam pengujian dan peningkatan berkelanjutan. Yang keempat, teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Identifikasi dokumen sumber. Bentuk tim analisis, kumpulkan dokumen, identifikasi informasi penting, analisis pola dan kebutuhan, wawancara pustakawan untuk klarifikasi, validasi dokumen, interpretasikan hasil untuk identifikasi prioritas dan preferensi. Buat laporan temuan, rekomendasi, pengembangan aplikasi, gunakan hasil analisis untuk panduan pengembangan, libatkan pustakawan dalam pengujian dan peningkatan berkelanjutan. Lalu untuk perancangan sistem metode Agile, Anda ingin merancang sistem menggunakan metodologi Agile dengan pendekatan Object Orientation Programming atau OOP untuk membuat aplikasi pustakawan. Langkah-langkah yang diperlukan termasuk yang pertama, identifikasi kebutuhan pustakawan, pahami kebutuhan pustakawan melalui survei, wawancara, atau analisis dokumen untuk fungsionalitas yang dibutuhkan dalam aplikasi. Yang kedua, komposisi tim pengembangan. Bentuk tim yang terdiri dari pengembangan perangkat lunak, pustakawan, dan administrator perpustakaan untuk kolaborasi yang efektif. Yang ketiga, perencanaan sprint. Bagi desain sistem menjadi sprint dengan tujuan dan kerangka waktu tertentu, masing-masing fokus pada pengembangan fitur atau modul tertentu. Yang keempat, prioritisasi backlog. Buat daftar fitur yang diperlukan dalam prioritas sesuai kepentingan dan urgensinya, dengan partisipasi dari tim dan pustakawan. Yang kelima, pengembangan berulang. Setiap sprint melibatkan pengembangan berulang dari fitur atau modul tertentu dengan tahapan desain, pengembangan, pengujian, dan integrasi. Yang keenam, kolaborasi dan evaluasi berkala. Evaluasi berkala kemajuan dan hasil pengembangan bersama tim pengembangan melalui pertemuan stand-up harian untuk komunikasi dan penyelesaian masalah. Untuk yang ketujuh, beradaptasi dengan perubahan. Metode tangkas memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan persyaratan dan prioritas pada iterasi berikutnya berdasarkan masukan dari pustakawan. Untuk yang ke-8, pengujian pengguna dan fungsionalitas. Libatkan pustakawan dalam pengujian penggunaan,
untuk memastikan fitur yang dikembangkan memenuhi harapan, serta jalankan pengujian fungsional aplikasi. Yang ke-10, yang ke-9, pemeliharaan dan pembaruan. Lanjutkan pemeliharaan aplikasi dan pembaruan berdasarkan umpan balik dan perubahan persyaratan yang mungkin muncul dari pengguna aplikasi di lapangan. Yang ke-10, iterasi sprint. Tetapkan sprint baru untuk menambahkan fitur tambahan dan meningkatkan aplikasi berdasarkan umpan balik pustakawan. Dengan pendekatan agile, penerapan prinsip OOP, sistem aplikasi pustakawan dapat dikembangkan secara adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan pustakawan serta perubahan yang mungkin terjadi. Dan berikut ini merupakan aplikasi updatean dari papan Kanban kelompok kami. Untuk yang selanjutnya, permodalan sistem. Yang pertama, sistem kasus penggunaan atau use case diagram. Pada diagram use case di samping terdapat satu aktor yang memiliki hubungan interaksi dengan sistem, yaitu admin dan pustakawan. Admin melakukan login ketika akan menggunakan aplikasi. Yang kedua, ketika sudah berhasil login, admin dapat melakukan aktivitas rekap data buku, rekap data pengunjung, dan rekap data peminjaman. Permodalan sistem yang kedua, diagram kelas atau kelas diagram. Pada diagram di samping terdapat beberapa kelas. Yang pertama, splash, halaman awal autentikasi. Yang kedua, login, halaman untuk masuk dengan username, password, dan tombol login. Yang ketiga, admin menu. Admin menu dengan opsi book menu, view user, visitor menu, borrower menu, dan logout. Visitor menu adalah menu pengelolaan visitor dengan fitur visitor list table, add visitor, and delete visitor, dan pencarian. Yang kelima, borrower menu. Menu pengelolaan peminjaman dengan fitur borrower list table and add borrower, delete borrower, dan pencarian. Untuk yang keenam, book menu. Menu pengelolaan buku dengan fitur book list table, add book, delete book, dan pencarian. Untuk permodalan sistem yang selanjutnya ada diagram sequence diagram. Yang pertama, sequence diagram rekap data peminjaman. Sequence proses rekap data peminjaman melibatkan langkah-langkah. Yang pertama, login. Petugas login dengan username dan password. Jika gagal, akan kembali ke dalam form login. Jika berhasil, akan masuk ke akses menu utama. Pilih menu admin dari menu utama, masuk ke data peminjaman dari menu admin. Yang terakhir, di data peminjaman, petugas dapat menambahkan data peminjaman, add data peminjaman, atau penghapusan data peminjaman, delete data peminjaman. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, sequence diagram rekap data buku. Urutan proses rekap data buku oleh admin petugas adalah sebagai berikut. Yang pertama, login. Petugas memasukkan username dan password pada form login. Jika login gagal, proses akan kembali ke form login. Jika login berhasil, lanjut ke halaman menu utama. Di menu utama, petugas memilih opsi merekap data buku pada menu data buku. Petugas dapat melakukan rekapan data buku dengan menambahkan data buku, add data buku, mengubah data buku yang ada, update data buku, dan menghapus data buku yang telah terdaftar, delete data buku. Selanjutnya, diagram activity. Activity diagram rekap data pengunjung. Urutan aktivitas rekap data pengunjung oleh petugas adalah yang pertama, login.
Petugas melakukan login. Jika berhasil masuk ke menu admin, dari menu admin, petugas memilih untuk merekap data pengunjung. Setelah merekap, petugas memilih opsi untuk menyimpan atau tidak. Jika tidak disimpan, kembali ke aktivitas rekap data pengunjung. Jika disimpan, data rekap akan disimpan pada database. Selanjutnya, diagram aktivitas pada rekap data peminjam. Aktivitas rekap data peminjam yang pertama, login petugas. Kedua, masuk ke menu admin. Ketiga, merekap data peminjaman. Keempat, pilih menyimpan atau tidak. Jika tidak, kembali ke aktivitas rekap data. Jika ya, simpan data rekap ke database. Selanjutnya, aktivitas diagram rekap data buku. Jika dalam aktivitas rekap data buku ini, yang pertama, login petugas. Kedua, akses menu admin. Ketiga, merekap data buku. Keempat, pilih menyimpan atau tidak. Jika tidak, kembali ke aktivitas rekap data buku. Jika ya, simpan data ke database. Yang keempat, diagram aktivitas state machine, diagram admin atau petugas. Perubahan keadaan petugas atau admin dalam sistem. Login petugas untuk memulai aktivitas. Jika login gagal, kembali ke halaman login. Jika berhasil, akses menu admin. Di menu admin, petugas memilih kegiatan merekap data pengunjung, data buku, atau data peminjaman. Ketiga, data kegiatan disimpan dalam database sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang berikutnya diagram komponen atau komponen diagram. Beberapa komponen dimulai dari form login, di mana akan masuk pada menu admin. Dalam menu admin ini, staf bisa memilih 3 di antaranya. Yang pertama, book menu. Ada add book atau tambah buku, update book, perbarui buku, dan delete book untuk hapus buku. Yang kedua, visitor menu. Yang terdapat add visitor atau tambah pengunjung, update visitor atau perbarui data pengunjung, dan delete visitor atau hapus pengunjung. Dan yang terakhir ada borrower menu yang terdiri dari add borrower atau tambah data peminjaman pengunjung, dan delete borrower untuk hapus data peminjaman. Next. Yang berikutnya rancangan database. Yang pertama ada CDM atau Conceptual Data Model. Entitas dalam diagram CDM yang pertama entitas visitor, berelasi dengan entitas borrower. Hubungan, setiap visitor dapat melakukan banyak peminjaman. Yang kedua entitas book, berelasi dengan entitas borrower. Hubungan, setiap peminjaman dapat terdiri dari banyak buku. Dan yang ketiga entitas user, menyimpan data username dan password dari pustakawan yang bertugas, tidak terlibat dalam relasi dengan entitas lainnya. Next. Yang kedua ada PDM atau Physical Data Model. Berdasarkan diagram PDM tersebut, terlihat bahwa tabel visitor, borrower, dan book saling berelasi, di mana pada tabel borrower terdapat 2 foreign key, yaitu ID visitor dan ID book, sedangkan tabel user hanya sebagai penyimpan data username dan password dari pustakawan. Next. Kesimpulan dari pembuatan aplikasi perpustakaanku menggunakan paradigma Object Oriented Programming atau OOP dalam bahasa pemrograman Java adalah bahwa aplikasi ini berhasil memberikan solusi efektif dan efisien untuk manajemen data perpustakaan. Dengan memanfaatkan konsep OOP, pengembang dapat merancang kelas-kelas yang terstruktur dengan baik, seperti kelas visitor, buku, dan borrower,
yang memudahkan petugas perpustakaan dalam mengelola informasi. Penggunaan OOP juga memungkinkan untuk implementasi fitur-fitur tambahan dengan mudah, sehingga aplikasi dapat berkembang sesuai kebutuhan masa depan. Selain itu, aplikasi ini memberikan kemudahan kepada petugas perpustakaan dalam menambahkan data visitor, buku, dan borrower dengan antarmuka yang user-friendly. Dengan demikian, perpustakaanku tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional perpustakaan, tetapi juga memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik dalam manajemen koleksi dan layanan peminjaman. Baik, sekian presentasi dari kami. Untuk demo programnya akan kami lanjutkan setelah ini. Sudah terlihat apa belum? Sudah. Sudah. Silakan. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi kami yang terdapat tombol login untuk melanjutkan login. Setelah menekan tombol login, kita akan disuruh memasukkan username dan password. Setelah itu klik login. Dan setelah berhasil, akan masuk ke dalam admin menu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, yang pertama terdapat menu buku. Di sini terdapat beberapa fungsi. Yang pertama yaitu tambah buku. Kita akan memasukkan nama buku baru, pengarang baru, dan tahun terbit bukunya. Dan jika sudah selesai, kita submit. Nah, maka akan keluar buku baru yang akan dibaca. Kemudian ada update buku juga. Nah, kita nanti pilih dulu. Kemudian update buku. Kita pilih yang akan diganti yang mana. Tahun terbit. Nah, maka tahun terbitnya akan berubah. Kemudian kita pilih dulu buku yang akan dihapus. Kemudian bisa dihapus buku. Nah, bukunya akan menghilang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada menu pengguna. Di sini terdapat nama-nama username dan password dari yang akan menggunakan, yaitu admin atau pustakawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk menu pengunjung, di sini akan menampilkan ID pengunjung, nama, tanggal lahir, dan alamat. Klik nama pengunjung, tulis nama, birthday, address, dan nomor telepon. Lalu submit, pengunjung akan ditambahkan. Nah, lalu masuk ke dalam data daftar pengunjung. Lalu untuk hapus pengunjung,
Klik yang mana mau dihapus dan klik yes. Pengunjung akan terhapus dari daftar pengunjung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada menu peminjaman, terdapat kita bisa menambahkan peminjaman dengan memasukkan ID pengunjung, ID buku, nama buku, dan tanggal. Jika nama data peminjaman sudah masuk, kita juga bisa menghapus peminjaman. Maka ID peminjaman, ID pengunjung, ID buku, dan lain-lainnya yang tadi sudah terhapus. Yang berikutnya ada tombol logout. Setelah ditekan, akan kembali ke halaman utama. Dan sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.